konsep ibadah itu iso diperumpamakno seperti orang buka apa? Buka warung. Pertama harus berilmu. Kedua, ilmu diolah. Setelah diolah, dipahami, dirasaki, dipraktekkan. Mana tak ubahnya seperti orang buka warung. Pertama harus belanja bumbu, belanja bahan yang dimasak, tempe, daging, tahu, sayur dan lain sebagainya. Termasuk bumbu-bumbu ini. Nah, itu podo karo kowe iki belajar dolek ilmu perguruan sapa wae. Ada ngelompok ilmu. Nah, nek wis paham digawa menjero. Ibarat wong buka warung itu hasil belanjanya tadi dibawa ke dapur. Juga orang berilmu setelah dia mencari ilmu dipahami di dalam diri. Diukur, dirasaki, dipahami padha karo wong bahan-bahan sing oleh blonjo ning pasar mau digawa nang dapur untuk diolah. Dimasak sedemikian hingga menurut rasanya piye nek wis rasane wis cocok, wis enak, disajikanlah kepada orang lain. Begitu pula orang berilmu. Setelah dia mencari ilmu atau sedang mencari ilmu sekalipun, sesekali dia masuk ke dalam dirinya, pahami, dirasaki. Begitu ketemu rosone, ketemu pemahaman, barulah dipraktekkan dalam perilaku kehidupan. Itu seumpama wong buka warung, wis diolah ning dapur, wis ketemu rosone, dirasa wis cocok disajikan, maka berikanlah kepada orang disajikan. Ojo ning dapur tok. Nanti kalau neng dapur tok gak ada manfaat. Padha karo wong berilmu itu mau waca wae, mau pahami wae, tapi nggak pernah praktek. Itu udah menurut tidak bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang. Pun juga sama dengan ibadah. Ibadah tertinggi itu ibadah sosial. Karena apa? Masuk dalam kurikulum rahmatan lil alamin. Setelah kamu berilmu, kemudian memahami, kamu berbuat baik di dalam masyarakat, membawa kemanfaatan di dalam masyarakat. Itulah kemanfaatan. Termasuk itu orang-orang yang soleh. Apa sih definisi orang yang soleh? Jadi menurut ketauhidan ini, orang yang soleh. Orang yang telah mengenal Allah pertama. Kedua, selama hati, pikiran, dan perbuatannya dihadapkan kepada Allah. Kemudian apa yang dia lakukan, itu adalah bentuk ibadah. Dan tanpa tauhid, apa yang kamu lakukan, itu bukan bentuk ibadah. Karena apa? Mungkin kamu menganggap kamu berbuat baik atas nama dirimu sendiri, bukan atas nama Tuhan. Nah, kenapa harus nama Tuhan? Atas nama Tuhan? Ya itulah Bismillahirrahmanirrahim dalam pemanaan hakikat. Kalau dalam pemanaan syariat kan dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau kamu sudah berhakikat, maka kalimat itu menjadi atas nama Allah. Jadi segala apa yang kamu lakukan itu atas nama Allah, bukan atas nama dirimu sendiri. Itulah orang-orang bertauhid. Dia sudah tidak melihat dirinya, yang dilihat adalah Allah. Semua yang dilakukan adalah karena Allah. Seperti kemarin itu, apa? Bismillah, lillah, billah, alhamdulillah. Seperti itu. Itulah konsep ibadah bagi orang-orang bertauhid. Atas nama Allah kita berbuat segala sesuatu. Lillah hanya karena Allah aku berbuat sesuatu. Billah aku bersama Allah apabila aku melakukan sesuatu, karena bila berasal dari kata la haula wala quwata illa billah. Kekuatan segala dari Allah. Setelah kita memahami ketiganya dari bismillah lillah billah, maka alhamdulillah semua berkat Engkau ya Allah. Jadi kita tidak lepas dari Allah. Selalu frekuensi ini dalam frekuensi ketuhanan.
Makanya perlu digarisbawahi. Ibadahmu itu harus berlandaskan tauhid. Tanpa tauhid, perbuatanmu bukan termasuk ibadah. Karena apa? Kamu menganggap dirimu yang berbuat. Kamu menganggap dirimu yang telah berbuat kebaikan. Bahkan, jika kamu sholat, di akhir, di tahiyat itu kan disebutkan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. At-thayyibatulillah itu segala kebaikan milik Allah. Kamu tidak punya kebaikan sedikit. Kamu hanya menyampaikan kebaikan-kebaikan Allah. Kamu nggak punya kebaikan apa-apa. Kamu hanya menjadi tangan-tangan Tuhan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada sesamamu. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Jadi tanpa tendensi apapun, tanpa pamrih apapun. Karena semua dari Allah. Kamu bisa bergerak pun dari Allah. Kamu bisa melihat pun dari Allah. Kamu bisa mendengar pun dari Allah. Kamu bisa berkata pun dari Allah. Lalu mana yang tidak dari Allah? Jadi semua kebaikan-kebaikan dari Allah itulah kamu aplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kamu hanya penyampai kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan kebaikanmu. Ini pemahaman hakikat. Kita tidak punya kebaikan, semua adalah kebaikan Allah. Kita adalah tangan-tangan Tuhan. Nek kesadaranmu tutup kuno itu tenang. Karena apa? Yang membuat orang tidak tenang dalam hidupnya adalah dikala dia mengingat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dan menunggu pamrih, maka itu tidak akan tenang. Tapi dikala kebaikanmu cepat engkau lupakan, dalam arti kamu mengakui bahwa semua adalah kebaikan Tuhan, maka kamu akan mendapatkan ketenangan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Itu kenapa orang berbuat baik kok masih dipengaruhi oleh ketakutan, kekhawatiran, bahkan kebencian bisa masuk ke dalamnya. Padahal diawali dengan kebaikan. Contoh, kamu mempunyai teman waktu sekolah. Kemudian kamu dalam posisi statusmu, dalam status sosial, kamu kaya, dapat dikatakan begitu. Terus kamu mempunyai teman yang miskin. Setiap hari kamu bantu untuk bayar sekolah, atau bantu untuk jajan. Nah, setelah besar dan bekerja, ternyata temanmu lupa dengan kebaikan. Nah, karena kamu mengingat kebaikanmu, maka disitulah potensi kamu membenci. Disitulah potensi kamu kecewa. Karena apa? Kamu mengharap apa yang telah kamu berbuat baik kepada temanmu ini, kamu berharap mendapatkan kebaikan dari teman. Itulah potensi kamu menjadi benci, bahkan bisa menjadi apa? Dendam. Oh awas nih, kowe biyen sekolah bendino tak jajaki. Nek pas bayar sekolah tak sumbang tak bayar. Saiki gue kerja sukses, ketemu aku gak nyopo. Nah, itu ya. Kalau kamu mengungkit-ungkit kebaikan. Tapi dikala kebaikanmu hanya karena Allah, maka cepat lupakan kebaikan kepada orang tersebut. Dalam konsep tasawuf ada kata-kata yang indah. Jika kau berbuat baik, maka cepat lupakanlah. Tapi jangan pernah melupakan kebaikan orang lain yang telah berbuat kepada. Jadi kalau kamu berbuat kepada siapapun lah, cepat lupakan. Agar tidak menjadi kekecewaan. Agar tidak menjadi kebencian. Jika yang kamu harapkan orang itu berbuat baik kepadamu. Suatu saat kalau orang itu tidak berbuat baik, kamu akan kecewa. Kalau dalam bahasa umum mungkin gue kudu ikhlas. Tapi ada yang lebih tinggi apa tulus. Gue kudu tulus. Bang tulus itu seorang undat-undat. Terus gak undat-undat kebaikannya dia lakukan. Karena mau undat-undat itu termasuk sifat egoisme. Karena dia merasa dia yang berbuat baik. Jika kamu sudah merasa berbuat baik,
maka segala amal perbuatanmu menjadi sia-sia. Kan ayat itu jelas. Wahai manusia, tahukah engkau apa yang membuat amal perbuatanmu menjadi sia-sia? Karena engkau menganggap dirimu lah yang telah berbuat kebaikan. Itu amalmu jadi sia-sia. Padahal semua itu kebaikan Tuhan. Kamu bisa bergerak menolong temanmu itu juga la haula wala quwata illa billah. Kamu bisa memberikan uang jajan dan uang sekolah itu rezeki punyanya siapa uang? Akhirnya punyanya Allah semua. Artinya kamu hanya menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada temanmu itu. Jadi jangan merasa kamu yang berbuat baik. Biar dirimu tidak menjadi kecewa, marah, bahkan sakit hati. Itulah sebuah ketulusan. Tak pernah terungkap lagi kebaikannya. Tak pernah undat-undat ya dari wong tua. Lepaskan semua kebaikan. Bahkan dikala kau berbuat baik kepada seseorang dengan segala pengorbanan yang kau miliki, dengan segala pengorbanan yang kau bisa, di saat kamu tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu dan tulus kebaikanmu itu hanya karena Allah, sesungguhnya dirimu adalah tajalli daripada Rahman Rahimnya Gusti Allah. Jadi sifat Tuhan yang Rahman Rahim sedang bertajalli kepada dirimu. Nah, orang-orang semacam itulah orang yang sudah melihat Allah. Orang-orang semacam itulah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Oh, bagaimana kau bisa melihat dan mengenal? Iya, karena Allah itu hanya bisa dipahami, dirasakan, dan diyakini. Apa yang dipahami? Apa yang dirasakan? Apa yang diyakini? Yaitu sifat-sifat Allah itu sendiri. Itu bagi orang yang mengenal Allah, dia akan mensifati sifat Tuhan, kemudian diaplikasikan di dalam perbuatan. Itu orang yang mengenal Allah. Diawali dengan mengingat Allah. Setelah dia mengingat dengan berpikir sebagai afirmasi-afirmasi di dalam dirinya. Kemudian dia mengenal sifat-sifat Tuhannya. Setelah mengenal sifat Tuhannya, diaplikasikan dalam kehidupan. Itulah konsep manunggaling kaulah Gusti. Karena apa? Kamu sudah tidak ada di situ. Yang ada af'alullah, yaitu perbuatan Tuhan yang kamu aplikasikan dalam perbuatan. Itulah manunggal kaulah Gusti. Sudah tidak ada keegoan, semua atas nama Tuhan, bukan atas nama diri, bukan atas nama kebaikan diri. Nah, kesadaran itu memang sulit, tapi harus belajar mencapai kesadaran itu. Itu orang-orang sudah mengenal Tuhan, orang-orang sudah mengenal Allah. Jikalau Allah punya sifat Rahman Rahim, maka kamu aplikasikan welas hasil yang sapodo-podo. Kamu juga bercinta kasih kepada sesama. Jika Allah mempunyai sifat Al-Hakim yang maha bijaksana, kowe kudu iso bijaksana nang ngono sapa wae. Jika Allah mempunyai sifat Al-Adil yang maha adil, kamu juga harus bisa mensifati sifat adil itu kepada kehidupan dan perbuatan. Itu hanya salah satu sifat-sifatnya. Kan masih ada 99 di Asmaul Husna. Itu kamu sifati sebagai af'almu, sebagai perbuatanmu. Jika kamu sudah mensifati itu, itulah orang-orang yang sudah mengenal Allah.